Alkitabnya belum. Terus apa lagi Kak Dora? Persembahannya udah siap belum? Ya, persembahan udah siap, Alkitabnya juga siap. Apalagi ya Kak Dora yang paling penting ya? Yang paling penting hati kita. Kita sudah siap belum untuk memuji Tuhan, adik-adik? Sudah siap dong Kak Dora pastinya. Siap. Oke, kalau misalnya adik-adik sudah siap semuanya, yuk kita mau saat teduh. Sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, semuanya sudah selesai saat teduh. Kakak Dora sama kakaknya mau absen nih. Ada adik-adik siapa aja yang udah siap untuk memuji nama Tuhan. Dari sektor 1 kakak Dora yang siapa ya? Sektor 1 dan sektor 2 ada adik Zura, Valeska, Rowena, Rafael, ada Justin, Kalista dan juga Aldo. Udah siap belum nih adik-adiknya nih? Oke, kakak Nia gantian. Sektor 3 ada Gaby, Vio, dan juga Rachel. Sektor 4 ada Cleon, Jeremy, Keke, Diandra, Maira. Ada siapa lagi Kak Dora? Dari sektor 79 ada Brian, Kristabel dan juga Nia. Selamat hari Minggu. Semuanya. Nah, untuk sektor 8 ada Edgar, Darius, Ana dan juga Gevi. Sektor 10 ada Evan, Semita, Vero, Rahel. Sektor 11 ada Mika Yahu, ada Alon, Altar, dan juga Jonathan. Nah, untuk sektor 12 ada Gebi, ada Tessa, ada Monica dan juga Desire. Minggu kedua sektor 13 kita gantian ya. Banyak ya. Ada siapa aja Kak Dora? Ada Metluk Family, ada Deran, ada Hilary Shalom, ada Kana, Ada Yuri sama Shalom. Halo Yuri Shalom. ada juga Marvel, Kristo, Revel, Karen, Juan, Deren, kakaknya siapa? Bima, Grace, Gloria, Renan, dan juga Edgar. Selamat hari Minggu semuanya. Dari sektor 15 gak kalah banyak juga nih kakak Dora. Kakak Dora salah ya. Dari sektor 14 ada Matthew, Boaz, Omal, Hana, Maira, Hosea dan juga Yisrael. Siapa lagi kakaknya? Ada Jocelyn, ada juga Joseph. Selamat hari Minggu semuanya. Ada juga nih adik-adik yang rajin, tapi dia Namanya biasanya belum di jam 10 ya. Oke, jam 10. Ada Gilbert. Halo, selamat hari Minggu. Ada siapa lagi ya? Banyak namanya ya. Nah, karena buat adik-adik yang namanya belum disebut, nanti kirim foto selfie. Iya, atau sampai bareng kita kalau bisa ya. Bareng kakak-kakaknya atau bareng mamanya di rumah. Nanti selesai di selfie bisa di
kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah hari ini? Siap dong Kakak Nia. Ya, kalau sudah siap kita mau berdoa. Adik-adik semua berdiri. Kita mau bernyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Ikutin Kakak Nia berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena pada hari ini karena pada hari ini kami semua dapat berkumpul dapat berkumpul di rumah kami masing-masing di rumah kami masing-masing dengan sukacita. dengan sukacita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Pimpin kami semua supaya kami bisa memulai ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik masih tetap berdiri ya. Iya. Kita mau nyanyi lagi. Lagu apa Kakak Nia? Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 241 dalam nama Yesus. Ikutin semua ya, pakai gerakannya adik-adik. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita baca apa Kakak Nia? Baca Mazmur. Alkitabnya semuanya sudah di tangan, sudah dipegang. Kalau sudah adik-adik, sekarang kita buka dari kitab Mazmur 20 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-7 ya. Ayo adik-adik kita buka bersama dari Mazmur 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Kita bacanya tetap secara responsoria ya. Jadi Kakak Dora akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik sama Kakak Nia nanti dibantu sama Kakak Nia membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Adik-adik jangan lupa kalau kita baca Alkitab kita harus apa Kakak Nia? Berdiri ya. Jadi adik-adik semuanya berdiri, siapkan Alkitabnya kita baca ya. Mazmur 20 ayat 2 sampai ke-7. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin.
Halo, nama saya Resi. Ya. Halo, nama saya Noel. Halo, nama saya Jerry.
Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu karena kita mau ayat hafalan ya. Nah, untuk ayat hafalan nih, adik-adik yang dari TK baru pindah ke yang kelas kecil masih diperbolehkan untuk ikut ayat hafalan di kelas Batita dan juga TK. Ya. Dari mana Kak Dora ayat hafalannya? Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4a. Ada gerakannya, adik-adik ikutin ya. Ayo kakak dia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Gampang kan adik-adik? Bisa kan diikuti? Bisa dong. Adik-adik, untuk yang kelas kecil dan kelas tangguh, ayat hafalannya dari 1 Korintus 15 ayatnya ke-57. Ya, oke, Kakak Dora sama Kakak Nia mau bacain ya. Kita baca dari ayatnya ya, Kakak Nia ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 yang bunyinya, tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, sekali lagi ya Kak. Ya, sekali lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lupa adik-adik, nanti ayat hafalannya dihafal, minta divideoin sama mama papa atau adik-adik bisa video sendiri dan dikirim kemana Kakak Nia? Dikirim ya ke Instagramnya Pekat PA GPIB Jatipon, atau adik-adik bisa kirim ke WA kakak Ryan yang adik-adik tahu kontaknya. Oke, Ditunggu ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak Nia. Lagunya Boleh apa, Kak Dora? Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik yang nggak tahu lagunya, kita belajar Belajar bareng bareng ya, ngikutin Kakak Dora dan juga Kakak Nia. Semuanya berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Ayo, udah siap. Kakak Jerry. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kembali lagi nih ketemu dengan Kak Naomi di sini. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, yuk siapkan Alkitab kita. Adik-adik boleh taruh di depan atau di dekat adik-adik. Kalau sudah, yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih juga untuk kekuatan dan kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, Kak Naomi mau nanya nih. Di sini siapa yang pernah mengalami keadaan seperti yang digambar ini?
siapa di sini yang pernah menang lomba? Entah itu lomba di gereja, lomba Paskah, lomba 17-an, atau mungkin lomba di sekolah. Lomba menari, lomba menyanyi, cerdas cermat. Pernah? Atau siapa yang di sini yang pernah dapat ranking kalau di kelas? Pasti di antara adik-adik, ada yang pernah mengalami salah satu dari keduanya ya? Atau mungkin pernah mengalami keduanya. Gimana sih rasanya adik-adik kalau adik-adik juara lomba? Atau kalau adik-adik dapat ranking? Senang nggak? Senang dong pastinya, apalagi kalau dapat hadiah atau dapat piala seperti yang ada di gambar ini. Pasti senang juga dong kalau adik-adik bisa juara, bisa dapat ranking setelah adik-adik belajar, atau setelah adik-adik bisa latihan. Latihan yang keras, sering-sering belajar juga ya. Nah, adik-adik, pertanyaannya sekarang adalah, boleh nggak sih kita berbangga diri kalau kita bisa juara lomba, kalau kita bisa ranking? Boleh nggak sih kita merasa, oh Kak Naomi, aku menang lomba tuh karena aku rajin latihan, atau aku tuh bisa ranking karena aku belajar terus Kak Naomi. Boleh nggak ya kita seperti itu? Yuk, untuk lihat boleh atau tidaknya, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu di Ulangan, Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Yuk, Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Jika adik-adik sudah menemukan perikopnya, adik-adik boleh berdiri. Lalu nanti Kak Naomi akan bacakan perikopnya untuk kita semua. Adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati ya. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik, boleh duduk kembali. Nah adik-adik, tadi kan kita membaca Alkitabnya dari Kitab Ulangan. Nah sekarang Kak Naomi mau cerita tentang Kitab Ulangan itu dulu ya. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Bapak Musa. Dia adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah adik-adik, pada Kitab Ulangan ini merupakan pesan perpisahan dari Bapak Musa kepada bangsa Israel dan sebelum dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Nah adik-adik, pada waktu itu nih, bangsa Israel sudah sampai di akhir pengembaraan atau perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Betul, tanah Kanaan. Nah adik-adik ini nih, yang tadi Kak Naomi bilang ini Bapak Musa dan ini Yosua. Nah adik-adik, lalu nih setelah 40 tahun kan ya, bangsa Israel berada di pengembaraan di padang gurun setelah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir selama, ada yang tahu berapa tahun mereka ada di perbudakan di tanah Mesir? Selama 430 tahun adik-adik. Lalu mereka di padang gurun tadi 40 tahun. Nah adik-adik, selama 40 tahun itu kan generasinya berganti ya. Dari yang tadi anak kecil terus sudah jadi dewasa. Yang tadi orang-orang dewasa sudah tambah dewasa, sudah tambah tua. Jadi, angkatan bangsa Israel pada waktu itu adik-adik, kebanyakan sebagian besar sudah tidak ingat terhadap peristiwa-peristiwa besar, terhadap perbuatan-perbuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Apa aja sih contohnya? Yang pertama, peristiwa
keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, atau disebut dengan Paskah yang pertama. Ini nih gambarnya adik-adik. Lalu ketika mereka berada di padang gurun, coba lihat, banyak ya bangsa Israel ya. Lalu yang ketiga, pasti ini adik-adik tahu. Gambar apa ini? Gambar bangsa Israel sedang menyeberangi laut Teberau. Nah, adik-adik boleh lihat, ingat kan ya, ketika Bapak Musa mengangkat tongkatnya, laut Teberau terbelah menjadi dua, sehingga orang Israel, bangsa Israel bisa berjalan dengan selamat di tengah-tengahnya, dan mereka terlepas dari kejaran Firaun dan tentara Mesir pada waktu itu. Dan yang terakhir adik-adik, mereka juga nggak ingat nih tentang apa pemberian ke-10 firman Allah kepada Musa dan juga tentunya bangsa Israel. Nah, lewat kitab Ulangan ini, Bapak Musa ingin mengingatkan dan juga mengulangi kepada bangsa Israel tentang perjanjian, hukum, dan juga kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau kita baca perikop kita yang tadi kita baca tuh dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3, kita bisa lihat nih bahwa kenapa Musa bisa bilang seperti itu kepada bangsa Israel? Karena Musa melihat bahwa kelemahan orang Israel itu adalah gampang sombong. Musa ngingetin nih kepada bangsa Israel bahwa sekalipun mereka akan memasuki daerah di mana orang-orangnya lebih besar dan lebih kuat daripada mereka, Tuhan akan tetap menyertai mereka. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca di ayat 2 kan, ada nih dibilang, bangsa yang lebih besar dan lebih kuat, bangsa yang besar dan tinggi. Siapa ya maksudnya? Jawabannya juga ada di ayat 2 adik-adik, yaitu adalah orang Enak. Enak itu bukan berarti makanan ya adik-adik, Enak ini nama bangsa. Jadi mereka adalah keturunan raksasa, jadi pasti tinggi, besar, dan yang pasti mereka tidak mengenal Tuhan. Orang-orang bahkan, bangsa-bangsa lain bahkan bilang, siapa yang dapat menghadapi orang Enak? Maksudnya siapa sih yang bisa melawan orang Enak? Karena mereka saking kuatnya, saking besarnya adik-adik. Namun berkat Tuhanlah, orang Enak bisa dikalahkan oleh bangsa yang kelihatannya lebih kecil, yaitu orang Israel. Nah, makanya tuh di ayat 3 kan dibilang nih, ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Musa juga mengingatkan nih kepada bangsa Israel, bahwa karena janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, siapa ya nenek moyang bangsa Israel? Siapa? Abraham. Anaknya Abraham siapa? Ishak. Dan anaknya Ishak salah satunya siapa? Yakub, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyangnya bangsa Israel. Tuhan telah menjanjikan kepada mereka bahwa bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk sombong dan merasa karena usaha mereka lah, mereka jadi berhasil, mereka jadi menang, mereka jadi bisa menduduki tanah perjanjian. Nah, adik-adik, lewat cerita ini, apa sih yang pengen Tuhan Yesus sampaikan untuk kita semua? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang membuat kita menang. Dia adalah sumber keberhasilan kita. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa menang lomba, bisa ranking di kelas, kalau adik-adik juga bisa rajin latihan, rajin belajar, itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan apa? Kekuatan dan juga kepintaran kepada adik-adik. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kita nih, untuk kita tidak boleh sombong. Karena kenapa? Karena tadi keberhasilan, kemenangan, itu semua dari Tuhan. Lalu yang ketiga apa adik-adik? Kita juga harus mau mengucap syukur atas keberhasilan atau kemenangan yang Tuhan kasih. Nah, adik-adik begitu juga nih, tidak hanya tentang keberhasilan dan juga kemenangan. Tuhan Yesus juga sudah memberikan kepada Kak Naomi, kepada adik-adik, kepada mama, papa, opa, oma,
yaitu keselamatan adik-adik. Emang kita sebaik apa sih? Emang kita udah usaha apa sih? Enggak adik-adik, bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus lah yang membuat kita mendapatkan keselamatan. Nah adik-adik, kiranya kita dapat menjadi anak-anak yang mengingat bahwa segala keberhasilan, segala kemenangan yang kita dapatkan berasal dari Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Oke adik-adik, Adik-adik masih semangat dong. masih dong, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Tadi kan udah dengerin firman Tuhan nih. Firman Tuhan ini tentang apa ya? Tentang kemenangan. Nah Kita sekarang nggak boleh sombong. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176. Allah adalah kasih. Silakan Dewi. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka selalu kesehatan dan berkat, agar mereka bisa selalu menjaga dan mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan belajar mengajar online di rumah kami. Tolong Tuhan berikan semangat untuk guru-guru kami agar mereka bisa selalu mengajar kami. Dan tolong Tuhan juga berikan semangat untuk kami agar kami bisa belajar dengan baik dan menjadi anak yang pintar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa untuk gereja kami, di mana pada saat ini kami masih beribadah melalui online karena wabah virus corona. Biarlah kami anak-anakmu semakin taat dan setia untuk melayanimu, dan segala keterbatasan biarlah semakin rajin dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia Tuhan yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau berkati agar peristiwa ini cepat berlalu dan kami bisa kembali seperti semula Bapa. Engkau berkati pemerintahan kami dari presiden sampai ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah negara ini makin menjadi maju, semakin sejahtera rakyatnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik Layan yang sakit Tuhan, untuk adik Luther dari sektor 5. Tuhan Yesus berkati agar supaya dia cepat sembuh Tuhan. Engkau berkati makanan yang dia konsumsi. Tuhan Yesus berkati obat-obat Tuhan. Tuhan Yesus berkati dokter, mama, papa, bahkan orang-orang di sekitar adik Luther Tobing ini Tuhan, agar dia bisa sembuh, agar dia bisa kembali seperti semula dan dapat melakukan aktivitasnya, bermain bersama saudara-saudaranya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena dalam minggu ini Tuhan Yesus telah menambahkan satu usia lagi untuk adik pelayan kami, Gaby. Tuhan Yesus berkati dalam usianya yang baru, agar dia semakin diberkati, dia bisa menjadi garam dan terang dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna dan kami akan menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Udah disiapin belum persembahannya? Kalau misalnya belum disiapin, minta dulu sama mama, papa, opa, ataupun oma. Sudah belum? Kalau sudah, persembahannya dikasih ke siapa kan ya? Nanti persembahannya adik-adik titip ke mama, papa, opa, atau oma. Nanti mama, papa akan kirimkan ke gereja, atau bisa juga transfer di bawah ini. Oke, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 3, 5, 5. Aku bawa dan berikan. Kak Jerry. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik kalau sudah memberikan persembahannya, mari kita mau doakan persembahan kita. Kita mau berdoa, tapi kita nyanyi dulu nih Kak Dia. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau menutupnya dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 2, 6, 5. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yesus berpesan. Adik-adik ikut ya, pakai gerakan ya, semangat gerakan. Jangan Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masih melap di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, impak kita akan segera selesai nih. Untuk itu yuk kita sama-sama mau berdoa, meminta berkat dan bimbingan dari Tuhan Yesus. Yuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh kami lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena pimpinan-Mu kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji Engkau dan juga sudah memberikan persembahan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan Yesus agar kami dapat menjadi anak-anak yang rendah hati,
tidak sombong, dan yang terpenting adalah mengingat bahwa segala keberhasilan, segala kemenangan yang kami terima di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami dapatkan daripada Tuhan Yesus, bukan dari kekuatan kami atau kepintaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sweet